Pemirsa, tabir gelap tragedi barbar yang semula dibuat samar kini terkuak lebar. Korps Adiaksa menjamin bebas dari intervensi meski yang akan disidangkan adalah mantan petinggi polisi. Mundur. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk Bapak dan Ibu dari turun. Ya, Pak. Pengakuan itu dilontarkan Ferdy Sambo setelah resmi menjadi tahanan Kejaksaan Agung. Selain Sambo, 10 orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan kasus obstruction of justice juga diserahkan penyidik polisi ke Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana Kejaksaan Agung menjamin tidak ada intervensi dalam penanganan perkara Sambo CS? Tentang pengamanan jaksa, bagaimana supaya tidak intervensi, kami sudah punya sistem untuk melakukan itu. Jaksa kami jaga integritasnya, profesionalismenya. Saya yakin benar, intervensi tidak ada, ya. Karena negara kita ini negara hukum. Saat ini kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Karena kita harus menjaga netralitas dalam proses penanganan. Lalu perlukah Korps Adiaksa menyiapkan safe house bagi para jaksa penuntut umum? Kami rasa safe house itu mungkin diperlukan kalau seandainya ada hal-hal yang lain di luar kemampuan kami, sehingga kami tidak bisa untuk bekerja dengan baik. Mungkin itu diperlukan safe house, tetapi kami rasa untuk saat ini kami belum memerlukan safe house tersebut. Ada ancaman tekanan dari berbagai pihak sehingga kami tidak bisa berkonsentrasi dalam menangani perkara ini. Itu yang membuat kami memerlukan safe house. Tetapi kalau karena kami selama ini tidak ada ancaman, tidak ada tekanan dalam menangani perkara, kami menganggap ini perkara yang sama dengan perkara yang lainnya dalam menangani perkara, Pak. Sementara itu, Komisi Yudisial akan memberikan perlindungan kepada hakim yang mengadili kasus Ferdy Sambo CS. Dengan Undang-Undang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial itu berwenang untuk melakukan pemantauan. Nah, ini juga harus dilihat dalam dua kerangka, jadi tidak semata-mata kerangka pengawasan. Kalau kita bicara dalam kerangka pengawasan, maka tujuannya adalah mencegah seorang hakim ya, itu melanggar kode etik dan norma perilaku hakim, itu dalam kerangka pengawasan. Tapi tugas pemantauan itu juga bisa berujung pada tugas advokasi ya di Komisi Yudisial. Tugas advokasi itu adalah tugas untuk menjaga agar seorang hakim tidak direndahkan kehormatannya. Jadi ada dua muara itu. Nah, dari dua muara ini terlihat sebenarnya Komisi Yudisial bertujuan yang paling utama adalah untuk menjaga kemandirian hakim agar tidak melanggar kode etik, atau juga justru sebaliknya agar tidak terintimidasi atau teriming-imingi. Akhir September lalu, Ferdy Sambo sudah bukan lagi anggota Polri dan telah diberhentikan tidak dengan hormat melalui keputusan Presiden. Keputusan PTDH dari Istana, dari Setmil Pres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu, status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota Polri. Kemudian ke depan tentunya ini menjadi komitmen kami, karena kami sadar bahwa dampak dari kasus ini betul-betul menggerus kepercayaan publik terhadap Polri. Oleh karena itu, kami semua jajaran berkomitmen tentunya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan evaluasi. Kini, jaksa tengah menyusun dakwaan untuk segera bisa disidangkan. Segera saja tuntaskan perkara agar tak ada lagi sandiwara.